Masak kerang lagi. Wow, ini kita lagi ngerebus kerang darah, Anda juga kepiting. Halo semuanya, Assalamualaikum. Nih kita hari ini mau masak ditemenin bocil. Ini ada juga remis. Kalau di sini biasanya dinamakan remis ya, Bun. Atau kalau di tempat bunda-bunda apa coba boleh komen-komen. Kalau ini namanya kerang bulu. Ini kita lagi tumis rebus dulu, dan ini juga udah mendidih kepitingnya. Cuma ada 2 biji aja. Nanti untuk anak-anak makan aja kepitingnya. Jadi kita rebus aja. Ini tadi cukup lumayan besar yang satunya. Kepitingnya, waduh kayaknya mantep banget ya kan. Nih kepitingnya tuh kesukaan Abang Faruk, nanti biar dia makan sama adiknya berdua aja. Dan ini kerang bulu udah mendidih aja. Ini tadi cuman dikasih jahe sama garam aja biar nggak amis. Kalau ini enggak ya, tadi kepitingnya direbus gitu aja, karena anak-anak kalau namanya kepiting mau diapain aja tetap suka. Itu jangan pada komen itu kotor, iya tahu itu kotor, justru karena kotor itu ini kan direbus untuk ngeluarin kotorannya, nanti baru kita bersihin lagi. Dan ini persiapan untuk menumis remis tadi. Bumbu-bumbunya simple aja, cukup dipotong-potong sama digeprek aja seperti ini. Dan ini nanti cabenya kita mau ulek. Dan untuk masak ini namanya remis kalau di sini, nggak tahu ya kalau di tempat-tempat saudara semuanya. Dan ini nanti cabainya untuk nyambal asam ditumbuk halus untuk teman makan kerang darah. Ini lanjut kita mau menumis bumbu untuk tumis remis tadi. Ada bawang merah, bawang putih tadi kita tumis dulu sama jahenya juga biar harum dulu, baru nanti kita masukin yang lainnya. Simple saja kalau buat tumis remis atau pindang remis, itu biasanya saya masaknya memang bumbunya cukup hanya dipotong-potong saja gitu. Dan saya pun kalau makan remis itu nggak bisa kalau pakai nasi, bisanya cuma digaduin gitu aja, nggak ngerti gitu loh cara masaknya, cara makannya kalau makan remis pakai nasi. Nih kita aduk-aduk terus pokoknya sampai harum, tapi karena ini tadi nggak pakai bawang jawa gitu, jadi gimana kurang harumnya itu kurang banget keluarnya, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Ini lanjut kita masukin perwangi-wangiannya seperti serai, daun salam, daun jeruk gitu, daun kunyit juga kalau ada, karena ini tadi langko-langko jadi so pasti ada. Nih aduk aja terus sampai dia wangi, sampai layu, baru nanti ditambahin air secukupnya aja sesuai selera. Nih sepertinya udah matang juga, udah harum, udah wangi. Lanjut habis itu nanti tambahin air. Oh iya, ngomong-ngomong semuanya udah pada makan belum? Udah pada masak belum? Cus masak. Tuh ini udah mateng. Lanjut kita mau masukin airnya. Airnya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Ini tadi kita tambahin juga kunyit bumbu, karena biasanya pakai kunyitnya dipotong tadi karena nggak ada, jadi kita ya udahlah lupa pakai kunyit bubuk aja sama aja. Dan cabenya tadi juga jangan lupa udah dimasukin, ini tambahin juga garam sama penyedapnya dibumbuin di awal ya, jadi biar nanti waktu ngaduknya itu nggak banyak ngaduknya, jadi kerangnya nggak banyak copot-copot dari cangkangnya. Dan ini lanjut kita masukkan kalau udah dikasih bumbu semuanya,
kita masukkan sedikit demi sedikit. Tuh, tadi ini cuman 2 kilo, tapi ya lumayan banyak lah. Ini kita aduk habis ini. Jadi kalau masak kerang ini diusahakan nggak banyak ngaduk biar dia nggak copot-copot dari cangkangnya. Makanya kita tambahin penyedapnya sama garamnya di awal. Kalau bumbunya udah terasa pas, kita tunggu mendidih aja, udah mateng gitu ya bun, versi masak saya. Kembali lagi terserah bunda-bunda semua dan sahabat online semua cara masaknya gimana. Yang belum pernah cobain remis cus, cobain, enak banget loh. Dia seperti kerang darah cuman dia lebih kecil. Ini lanjut sambil nunggu mendidih, kita sambil dengan buat sambal asamnya. Ini cabenya sama terasinya boleh dibakar boleh enggak juga, kalau dibakar lebih wangi dia ya. Nih tambahin gula putih juga ya, nanti kalau udah halus kita tinggal tambahin asam jawanya yang udah dilarutkan dengan air gitu. Kalau pakai sambal asam jawa kayak gini biasanya tuh, ini tinggal tambahin aja sama air asam jawa, jadi dia sambalnya pedes, asam, manis gitu ya. Tuh, dan ini juga udah mendidih. Tuh, masakan kita udah siap hari ini. Nanti kita juga mau masak sarden juga karena ada yang gak makan kerang, jadi kita masak sarden. Ini udah halus, udah lumayan lah ya halus. Lanjut kita kasih air asam jawa. Tuh, tinggal aduk-aduk aja, udah jadi deh masakan kita hari ini. Dan ini kerangnya yang tadi tuh, kerang bulunya juga udah dicuci, udah mateng. Nanti dicocolin pakai sambal asam. Cus kita cobain dulu satu ya kan, kurang apa. Wow, rupanya enak banget.